Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alif Nun, gunung merupakan salah satu bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kita kagumi akan keindahannya. Banyak di antara kita yang bahkan melakukan pendakian siang dan malam demi menaklukkan puncak dan menggapai kepuasan karena pemandangan yang menyejukkan mata. Ada pula yang mengalami hal mistis sampai hal yang tragis menimpa manusia di sana, dan bahkan banyak misteri yang tersimpan di dalam gunung yang belum terungkapkan. Lantas, bagaimanakah kebenaran gunung dalam pandangan Islam dan pandangan para ilmuwan yang telah mereka dapatkan dari hasil penelitian? Tonton terus video ini dan share sebanyak-banyaknya, karena sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Diciptakannya gunung selain untuk membuktikan kepada manusia tentang kebesaran Allah atas ciptaannya, ternyata fungsi gunung bagi kita sangatlah besar. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan salah satu fungsi gunung yaitu untuk menyeimbangkan bumi. Artinya, dengan adanya gunung, bumi yang menjadi tempat tinggal bagi umat manusia tetap seimbang dan tidak berguncang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk." Quran Surat An-Nahl ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan nikmat yang didapat manusia secara tidak langsung. Dia menciptakan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang. Dengan demikian, binatang-binatang serta manusia yang berada di permukaannya dapat hidup dengan tenang. Gambaran yang dapat diambil dari ayat ini ialah bahwa gunung diciptakan oleh Allah sebagai pemelihara keseimbangan bumi sehingga dapat berputar dengan tenang. Mengenai ketenangan bumi, karena adanya gunung itu dapat diumpamakan seperti tenangnya perahu di atas air. Apabila perahu itu tidak diberi beban, ia mudah tergoncang oleh gelombang ombak, tetapi apabila diberi beban yang cukup berat, maka perahu itu tidak mudah oleng. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sungai di permukaan bumi yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lain sebagai nikmat yang diberikan pada hambanya. Sungai itu berfungsi sebagai sumber pengairan yang dapat diatur untuk mengairi sawah dan ladang, sehingga manusia dapat bercocok tanam untuk memenuhi segala macam kebutuhannya. Di samping itu, sungai dapat juga dijadikan sebagai sarana lalu lintas guna kepentingan pengangkutan barang-barang dagangan manusia. Masya Allah, begitu besar ya atas segala karunia yang Allah berikan. Gunung biasanya lebih tinggi dan curam dari sebuah bukit, tetapi ada kesamaannya. Istilah gunung atau bukit sering digunakan tergantung adat lokal. Beberapa otoritas mendefinisikan gunung dengan puncak lebih dari besaran tertentu. Misalnya, ada yang menyebutkan gunung jika memiliki ketinggian 2000 kaki atau 610 meter. Gunung bisa dibedakan dari permukaannya yang menjulang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Dalam buku tafsir ilmi samudra dalam perspektif Al-Quran dan Sains yang disusun Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang, diungkapkan bahwa gunung terus bergerak. Gunung selalu bergerak seperti diibaratkan pergerakan awan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini melalui salah satu ayat Al-Quran, yakni dalam surat An-Naml ayat 88. "Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Adapun penjelasan ayat tersebut menurut tafsir Al-Muntakhab adalah, "Wahai Rasul, engkau melihat gunung-gunung itu tetap di tempatnya dan engkau mengira mereka diam, padahal yang terjadi sesungguhnya mereka bergerak cepat laksana gerakan awan." Lantas, apakah benar firman Allah ini menurut pandangan geologi? Para ahli geologi telah lama meneliti fungsi gunung sebagai pondasi penguat permukaan bumi. Ia adalah seorang profesor yang bernama Emeritus Frank Price dari Washington, Amerika Serikat. Salah seorang geologi yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi. Penasihat bidang ilmu pengetahuan di era kepemimpinan Presiden AS Jimmy Carter itu sempat menulis buku yang berjudul "Gunung Seperti Pasak Berakar di Dalam Tanah". Dia mengungkapkan apabila gunung dibelah berbentuk irisan, maka akan terlihat akar
atau alur bersama lava yang mengikat kuat di dasar tanah. Ia juga mengungkapkan fungsi gunung yang memainkan peran penting dalam menstabilkan gerak bumi. Hasil penelitian ilmiah itu sebenarnya sudah disebut dalam kitab suci Al-Quran. Sejak 1400 tahun yang lalu, penemuan itu membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Naba ayat 6-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak?" Mengapa gunung diistilahkan sebagai pasak? Menurut profesor itu sebenarnya gerak bumi mengapung di atas cairan. Lapisan terluar bumi dan membentang 5 km dari permukaan, sedangkan kedalaman lapisan gunung menghujam sejauh 35 km. Dengan demikian, pegunungan adalah semacam pasak yang didorong ke dalam bumi. Lantas, apa saja yang sudah kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut atas ciptaannya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.